Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang akidah Islam. Sebelum itu kita mari membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil Birabbalil Islam Islami dina Dina Wabi Muhammadin Muhammadin nabiyya Nabiya wa wa rasula Rabbi Rabbi zidni zidni Zidani ilma ilman warzuqni fahma. ilma. Baik, kali ini kita akan membahas akidah Islam. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Kakak Laut. Ya, terima kasih Kak Nelly. Hari ini kita membahas tentang akidah Islam. Akidah Islam yang kali ini kita bahas ada yang pertama pengertian, lalu nilai-nilai akidah Islam, terus perilaku mengamalkan akidah Islam, dasar tujuan akidah Islam, dan bukti kebenaran akidah Islam. Nah, hari ini saya akan menjelaskan akidah Islam ini tidak sendirian ya teman-teman. Di sini kita bertiga nih. Jadi ada Kak Nelly, Kak Laura, saya sendiri, dan Kak Anika. Oke, langsung saja. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu akidah? Ya, akidah itu secara bahasa adalah ikatan, perjanjian yang kokoh. Terus untuk Islam sendiri itu apa? Iya, Islam itu adalah agama kita, agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk akidah Islam sendiri itu apa? Akidah Islam itu adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Eh, mengamalkan akidah Islam ini dengan cara apa, Kak? Dengan cara mengamalkan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Nah, adik-adik, akidah Islam ini juga terdapat nilai-nilai yang bisa kalian pelajari dan kalian amalkan. Apa saja itu? Yang pertama, kalian bisa memperoleh ketentraman jiwa, teguh pendirian dalam menegakkan akidah, tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia, santun dalam bersikap dan bertutur kata. Poin keempat ini sangat penting untuk kita semua ya, santun dalam bersikap dan bertutur kata. Santun itu tidak hanya kepada yang lebih tua, tapi juga kepada sesama, kepada teman, kepada guru, dan orang tua, dan orang lain juga ya. Lalu santun dalam bersikap dan bertutur kata ini juga harus diterapkan di mana saja. Nah, yang terakhir, kelak akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah Islam. Nah, yang selanjutnya ini akan dilanjutkan, akan dijelaskan lagi oleh Kak Anika. Silakan. Ya, baik adik-adik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Kak Laura tadi. Apa sih materi selanjutnya? Materi selanjutnya yaitu tentang perilaku mengamalkan akidah Islam. Bagaimana sih perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam? Di antara perilakunya yaitu yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu dan beramal soleh. Sholat 5 waktu itu penting ya adik-adik, jadi mulai dari kalian kecil, kalian itu harus menanamkan sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Terus beramal soleh seperti kalian sodako, infak, bisa dimulai dari mungkin infak biasanya yang dilakukan di sekolah-sekolah dan lain-lain. Yang kedua yakni selalu meningkatkan amal soleh. Jadi kalau bisa, kita itu setiap hari harus meningkatkan amal soleh. Jadi hari kemarin harus lebih baik dari hari besok harus lebih baik dari hari sekarang. Seperti itu ya. Jadi setiap hari kita itu harus meningkatkan amal soleh.
Yang ketiga yakni meminta pertolongan hanya kepada Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah yang dimaksud di sini itu dalam hal-hal seperti kita itu ada meminta pertolongan hanya kepada Allah ini dalam hal-hal agama ya. Kalau dalam hal-hal sehari-hari kita bisa meminta pertolongan kepada sesama manusia, kepada teman kita, orang tua kita, tetangga kita, guru kita, dan yang lain-lain. Terus yang terakhir itu menghindarkan diri dari kemusyrikan. Next, Kakak Laura. Selanjutnya yaitu dasar dan tujuan akidah Islam. Ada yang tahu tidak apa dasar dan tujuan akidah Islam? Dimulai dari dasar, ada yang tahu apa dasar akidah Islam? Ya, dasar akidah Islam ialah Al-Quran dan hadis. Yang mana Al-Quran dan hadis ini juga menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Ada yang tahu tujuan kita mempelajari akidah Islam ini apa sih? Ada yang tahu? Coba kalau ada yang tahu diangkat tangannya. Ya, tujuan dari mempelajari akidah Islam itu antara lain yang pertama, menunjukkan kepada manusia mana hal-hal yang benar dan mana hal-hal yang salah. Jadi dimulai dari akidah ini kita bisa membedakan mana sih hal-hal yang benar, mana sih hal-hal yang salah, mana hal-hal yang harus dilakukan, dan mana hal-hal yang harus dihindari. Yang kedua yakni mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Berbuat maksiat itu seperti apa sih? Berbuat maksiat itu seperti perbuatan yang keluar dari ajaran agama. Terus yang selanjutnya yakni menjadikan manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi manusia itu tidak boleh hanya bahagia di dunia, dia juga harus bahagia di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Manusia itu tidak mungkin bahagia di akhirat jika di dunia dia tidak bahagia. Selanjutnya, yakni bukti kebenaran akidah Islam. Ada yang tahu nggak sih bukti kebenaran akidah Islam itu ada apa saja? Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang belajar ya semalam ya. Ya, di sini saya jelaskan bukti kebenaran akidah Islam. Yang pertama itu adanya benda-benda yang dapat disaksikan oleh mata, seperti langit, bumi, matahari, manusia, dan lain-lain. Terus kita itu percaya adanya benda yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung, seperti atom, terus zat-zat seperti angin, udara, dan lain-lain. Terus adanya makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan lain-lain. Di sini siapa sih yang percaya adanya malaikat dan jin? Ayo, siapa yang percaya? Ya, bagus. Dalam hidup ini kita harus percaya bahwa kita ini tidak hidup sendirian, tapi kita juga hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Selanjutnya yakni adanya kitab-kitab suci dan rasul-rasul Allah. Kitab-kitab suci itu seperti Injil, Taurat, Zabur, dan juga Al-Quran. Kemudian adanya kehidupan setelah kematian. Jadi kita itu tidak hanya hidup di dunia ini, adik-adik ya. Setelah kehidupan di dunia ini, kita nanti akan menjalani kehidupan lagi setelah kita mati, yaitu kehidupan di akhirat, yang mana kehidupan di akhirat ini akan menjadi kehidupan yang kekal. Yang terakhir yakni adanya takdir yang mengatur hidup manusia, alam, dan lain-lain. Jadi dalam hidup ini kita tidak semerta-merta hidup, tapi dalam hidup ini kita ada yang mengatur, yakni takdir. Takdir yang tidak bisa dilawan oleh manusia, yakni seperti mati, rezeki, jodoh, itu takdir yang tidak bisa dilawan. Jadi takdir tersebut sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana dari pemaparan materi saya dan Kak Laura? Apakah ada yang ditanyakan?
ada yang belum paham, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Monggo, silahkan. Terima kasih Kak Anika. Materi kita kali ini sangat menarik ya. Mungkin tadi ada beberapa kata-kata yang belum bisa dipahami, mungkin tahu tapi tidak tahu artinya. Mungkin Kak Anika bisa menjelaskan. Kemusyrikan itu bagaimana sih Kak? Apa sih menghindarkan diri dari kemusyrikan itu? Ya, kemusyrikan. Kemusyrikan itu kita itu mempercayai selain Allah. Kita menyembah sesuatu selain Allah. Seperti halnya kita mungkin pernah melihat seseorang itu biasanya mungkin ya di desa-desa itu menaruh kayak makanan yang biasanya disebut dengan sesajen ya. Itu menaruh di bawah pohon atau di di kuburan atau batu atau di manalah itu di laut mungkin. Biasanya yang kita lihat seperti itu namanya kemusyrikan. Jadi kita itu mempercayai selain Allah. Kita menyembah sesuatu selain Allah. Padahal dalam Islam, kemusyrikan itu tidak dianjurkan, sangat-sangat tidak dianjurkan. Jadi bagaimanapun kehidupan kita itu harus menerima apa yang ada. Kita itu harus selalu bersyukur dan selalu mempercayai bahwa Allah memberikan semua itu yang terbaik. Jadi jadi adik-adik di sini itu harus paham kalau misalnya ada orang-orang menaruh seperti itu, tapi kita tidak boleh menilai mereka buruk, kita tidak boleh langsung menilai mereka buruk. Karena ya kembali lagi kepada yang sebelumnya, itu takdir. Karena takdir ini sudah ada yang mengatur. Jika kalian tahu mulai dari sekarang, jadi kalian tuh bisa menghindari hal-hal tersebut. Seperti itu Kak Laura ya, kemusyrikan yang saya tahu. Ya, terima kasih. Penjelasannya sudah sangat jelas ya, adik-adik, penjelasan dari saya maupun penjelasan dari Kak Anika. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya ataupun ada yang belum dipahami, kalian bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya, atau kalau ada yang malu-malu nih Kak Anika mungkin bisa kirim di pesan ya, nanti kita jawab. Setelah materi ini, Kak Nelly punya media nih yang menarik untuk kalian setelah ini. Jadi kita akan berkelompok yang akan dijelaskan Kak Nelly. Silakan Kak Nelly. Baik, terima kasih Kak Laura. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari Kak Laura dan Kak Anika, kan sudah cukup jelas kan ya adik-adik. Nah, nanti gini, di dalam lemari ini kan ada 3 materi. Nah, nanti kita itu masing-masing membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok itu isinya 3 orang. Nah, nanti salah satu perwakilannya itu maju ke depan untuk ngambil salah satu materi yang ada di lemari. Nah, setelah itu nanti kalian kan sudah dapat materi masing-masing. Nanti kalian juga perwakilan dari kelompoknya itu menjelaskan tentang materi yang ada di dalam kertas tersebut. Ya udah, silakan maju ke depan perwakilan kelompok untuk ngambil kertasnya ya. Nah, kan sekarang udah dapat satu-satu nih. Boleh balik ke tempatnya, terus nanti dipelajari dulu tentang apa yang ada di kertas itu. Nanti perwakilan kelompoknya bisa maju lagi buat mempresentasikan. Baik, untuk kelompok 1 bisa maju ya, menjelaskan materi yang tadi udah diambil ya. Iya, kelompok 1 dapat materi apa itu Kak Nelly? Dapat materi pengertian ya.
Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Baik, penjelasannya udah bagus, benar. Jadi kita next ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 dapat materi apa? Kelompok 2 dapat materi tujuan nih, Kak. Ya, silakan dijelaskan ya perwakilan kelompoknya. Wah, bagus banget ya. Penjelasannya cukup jelas. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju buat presentasi. Dapat bahasan tentang apa? Kelompok 3 dapat materi tentang dasar-dasar, Kak. Oh, ya. Silakan ya dijelaskan sebisa mungkin. Terima kasih kelompok 3. Penjelasannya cukup jelas dan bagus. Hebat-hebat ya, Kak ya, adik-adiknya. Ya, Iya. beri aplaus mulia buat kalian semuanya. Mungkin waktunya udah habis. Karena waktunya sudah habis, jadi mungkin cukup sekian materi yang dapat kita jelaskan ya. Semoga ilmunya bermanfaat, barokah, bisa dibuat ya pembelajaran lah buat nanti sampai udah besar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, kayaknya tadi Kak Nelly ada yang lupa. Ada yang tahu apa sebelum ditutup tadi? Iya, kita belum berdoa ya teman-teman ya. Jadi Kak Nelly akan memimpin berdoa sebelum kalian keluar kelas. Jadi silakan Kak Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri Al-asri innal insana lafi husri illal ladina amanu Amanu wa wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, hati-hati adik-adik ya pulangnya. Salam. Salam Kak Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hati-hati. Dadah.